Nah, bagaimana dengan pabrik? Nah, kalau pabrik ya, kalau misalkan kontraktor tadi, ini kita balik lagi ke kantor kontraktor ya. Kebanyakan kontraktor kalau mau SMK 3 yang pertama kali ditanya, bisa cepet nggak Pak? Ya kan? Harganya berapa Pak? Bisa murah nggak? Gitu kan ya. Terus bisa nggak Pak? Gini. Nah, banyak banget permintaannya. Makanya kalau kontraktor tadi, kita lebih fokuskan ambil yang disarankan 64 kriteria atau tingkat awal. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Nah, kalau pabrik itu lain lagi. Manajemen pabrik biasanya mentargetkan harus yang 166 kriteria atau tingkat lanjutan. Kenapa? Karena di 166 kriteria ada prestisius di sana. Selain dapat sertifikat SMK 3, dapat juga bendera sertifikasi SMK 3, bendera emas ataupun bendera perak. Jadi bendera SMK 3 dapat juga kalau ngambil yang 166 kriteria. Namun ya, kalau misalkan di kontraktor konstruksi tadi bisa kita kejar paling cepat yaitu 1 bulan, tapi kalau untuk pabrik itu paling cepat pengalaman Kak Cideni adalah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena banyak sekali yang harus disediakan. Yang pasti teman-teman kalau misalkan mau dapat 166 kriteria dengan predikat memuaskan atau sertifikat emas, pastikan 5 prinsip dasar SMK 3 yang ada di dalam PP nomor 50 tahun 2012 di bagian lampiran 1 itu sudah dikerjakan semua. Apa aja itu? Yang pertama adalah menetapkan sebuah kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Dan yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. 5 ini harus dikerjakan, benar-benar dikerjakan. Nggak boleh nggak ada dikerjakan ya. Contoh misalkan menetapkan sebuah kebijakan, pastikan ada proses konsultasinya ya kan. Harus tersosialisasi, harus ditinjau ulang, pastikan itu. Yang kedua, perencanaan K3, kiraknya seperti apa? Semua tempat kerja, semua unit kerja harus ada. Tujuan sasaran program K3 termasuk juga SOP. Manual prosedur IK formulir harus semua terintegrasi dengan K3, ya. Lalu berikut yang terakhir adalah visi misi dan sasaran K3. Nah, itu harus SMART, specific, measurable, achievable, reasonable and time bound, ya kan? SMART ya. Yang berikutnya adalah pelaksanaan rencana K3. Apa itu? Kalau di dalam SMK 3 PP 50 ada 2, ya kan? Menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi, yang kedua menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, apa itu? Kalau teman-teman semua membaca regulasi tersebut, menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi, ada banyak. Kalau teman-teman semua kontraktor, pastikan harus ada ahli K3 konstruksi. Kalau teman-teman semua perusahaannya pabrik kimia, harus ada ahli K3 kimia. Jadi harus disesuaikan dengan pekerjaannya, sehingga tahu siapa atau apa ahli K3 spesialis yang harus disediakan. Dan masih banyak lagi, ya. Yang berikutnya, sarana dan prasarana memadai. Apa itu? Banyak, seperti APAR, kotak P3K, jalur evakuasi harus disesuaikan. Contoh APAR harus disesuaikan Permenaker 4 tahun 80. Ya, tingginya berapa, jaraknya berapa, jenisnya apa, gitu kan ya. Lalu juga jalur-jalur evakuasi, assembly point harus disediakan. Itu yang pelaksanaan rencana K3. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Ada 2 yang diminta. Apa aja itu? Melakukan pemeriksaan pengujian dan pengukuran serta audit internal. Pemeriksaan pengujian dan pengukuran. Pemeriksaan, apa yang diperiksa? Memeriksa kesehatan kerja dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kerja melalui safety patrol. Yang kedua, pengujian. Apa yang diuji? Yang diuji itu adalah alat berat atau alat produksi. Harus memiliki surat izin operasi silo, ya, surat izin layak operasi, ataupun sekarang diganti menjadi
surat memenuhi persyaratan K3. Ya, itu ngomongin soal pengujian. Pengukuran, apa yang diukur? Yang diukur adalah lingkungan kerja. Sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018, ada 5 faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Tidak boleh melebihi nilai ambang batas. Ya. Lalu audit internal. Nah, audit internal juga wajib harus dilakukan. Berbeda kalau teman-teman melakukan yang level tingkat 64 kriteria, tidak perlu audit internal, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ambil yang 166 kriteria, wajib ada audit internalnya, gitu ya teman-teman ya. Yang terakhir, ya tadi yang keempat, sekarang yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Apa yang dilakukan? Melakukan rapat tinjauan manajemen. Apa aja yang dirapatkan? Contoh misalkan mereview terkait dengan kebijakan K3, sasaran, tujuan, audit internal, dan masih banyak lagi. Plus ada 12 topik, ya totalnya ada 12 topik ya. 4 topik utama dan 8 topik yang tambahan. Contoh misalkan ada nggak saran-saran K3 dari pekerja atau dari konsultan atau dari pihak eksternal, bagaimana misalkan ada kecelakaan kemarin sudah diperbaiki dan tingkat pencegahannya itu efektif atau tidak. Nah, itu ada di prinsip yang kelima, melakukan rapat tinjauan manajemen. Nah, kalau pabrik tadi sudah melakukan semua 5 prinsip SMK 3 tadi, ya teman-teman semua, dan sudah tahu nih berapa potensi akan dapat sertifikatnya, apakah emas ataupun perak. Dan ingat, emas perak itu juga diatur dalam Permenaker nomor 26 tahun 2014, yang mana misalkan 0 sampai 59% itu ya dianggap harus dilakukan pembinaan ulang. Kalau misalkan dapat nilainya 60 sampai dengan 84% itu dianggap diprediksi predikat baik atau sertifikat perak, ataupun yang terakhir adalah 85 sampai dengan 100% mendapatkan sertifikat emas atau predikat memuaskan. Nah, disinilah nanti teman-teman semua harus lakukan audit internal terlebih dahulu, sehingga teman-teman sudah tahu bayangan apa atau apa hasilnya ketika dilakukan audit eksternal oleh lembaga audit SMK 3. Itu kalau pabrik. Dan pastikan juga ketika teman-teman semua memilih lembaga audit SMK 3-nya, pastikan lembaga audit SMK 3 tersebut sudah ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah ada SKP-nya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sampai saat ini, per Juli 2021, hanya ada 18 lembaga audit yang telah ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, tipsnya adalah silakan teman-teman pilih dari 18 ini yang sesuai dengan jenis perusahaan Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Ya, misalkan memilih harga, ya kan, sesuaikan dengan budget Anda. Yang kedua, misalkan harus cepat, cari lembaga audit yang bisa cepat. Yang ketiga, auditornya seperti apa. Yang keempat, bagaimana pengalamannya, dan masih banyak lagi. Silakan pilih lembaga audit tersebut, lalu teman-teman bisa lakukan audit eksternal. Dan kalau teman-teman semua pengen dapat hasil yang memuaskan atau sertifikat emas dan bendera emas, coba dikomunikasikan kepada lembaga auditnya. Kalau bisa ada pre-audit atau simulasi audit eksternal terlebih dahulu, supaya apa? Agar tahu berapa nilai yang akan didapatkan. Itu boleh aja, sah saja. Oke, semoga membantu teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang perusahaannya mau sertifikasi SMK 3. Oke.